Selamat pagi. Pagi, Bu. Mungkin saya tunggu 5 menit lagi ya untuk yang lain. Iya Bu, baik Bu.
Yuk kita mulai aja yuk. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Hari ini kita ada mata kuliah untuk pembelajaran mesin. Jadi kita saling berkenalan dulu. Karena ini pertemuan pertama. Saya dengan Astri. Jadi bisa dipanggil saja langsung Ibu Astri. Ini email saya. Nanti kalau ada tugas bisa dikirim via email. Kemudian untuk bobot penilaian di mata kuliah ini adalah nanti ujian akhir itu bobotnya 50%, kemudian ujian tengah semester bobotnya 30%, dan yang terakhir tugas-tugas itu bobotnya 20%. Jadi kalau misalkan yakin nilai ujian akhirnya bisa 100, terus ujian tengah semesternya 100, itu tidak mengumpulkan tugas juga sudah lulus ya. Jadi mungkin ada pertanyaan dulu nggak dari bobot penilaian, atau mungkin ada yang ingin memberikan masukan? Oke, kalau nggak ada, jadi sedikit tambahan, keaktifan juga dihitung ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa aktif, terus ternyata di akhir semester nilainya ternyata kurang, itu bisa saya bantu dengan menambahkan. Jadi saya mengecek keaktifan dari masing-masing mahasiswa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan tentang bobot penilaian dan lain-lain, tugas dikirimkan via email. Saya langsung saja mulai pertemuan ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kelompok sudah ada ya semuanya ya dari semester lalu? Atau saya perlu bikin ulang di sini? Belum ada. Bikin ulang aja, Bu. Kalau sudah ada kelompok, tolong dituliskan di chatroom kelompoknya masing-masing. Nanti kalau misalkan ada yang nggak punya kelompok, saya assign secara random aja jadinya. Jadi kalau yang sudah punya kelompok, atau pengen kelompok sama siapa, tolong ditulis di grup ya. Ini yang nanti di akhir pertemuan ini yang nggak punya kelompok, saya assign secara random aja. Bu mau nanya, Bu. Ya, saya tunggu di chatroom sampai mata kuliah ini selesai ya. Kita langsung masuk aja ke materi pertemuan pertama. Jadi hari ini adalah pengenalan ya. Saya ingin kita banyak diskusi dan nantinya akan diskusi kelompok. Jadi pertama-tama mungkin ada yang udah sering dengar ya mata kuliah machine learning itu. Oh ya, saya jawab pertanyaan dulu di chatroom, ini kelompoknya berapa orang? Satu kelompok 3 orang ya. Sorry. Jadi nanti di kelompok ini kita kan ada praktikum. Jadi praktikumnya nanti menggunakan komputer ya. Kalau bisa kalian saling sharing lah kalau misalkan dalam kelompok dikerjakan bersama-sama. Oke, saya balik ke pertemuan kita, materi pertama. Jadi hari ini adalah pengenalan tentang machine learning atau pembelajaran mesin. Jadi kalau seperti yang kita ketahui ya, pembelajaran mesin itu sangat aktif digunakan di masa-masa sekarang. Contohnya misalnya kita nih tahu kalau misalkan nih hari ulang tahun teman kita, misalkan dari Facebook atau dari Instagram atau dari LinkedIn ya, ketahuan nih hari ulang tahun teman kita. Kita pingin ngasih ucapan, kita mau kasih ucapan, kita mau kirim email. Nah, habis itu kita cari di mesin pencari seperti Google gitu. Dengan kata kunci kartu ulang tahun. Maka mesin pencari akan menampilkan 10 kartu yang paling relevan. Ada juga link-link ke kartu tersebut atau ucapan-ucapan dalam kartu. Misalkan contohnya kita ngeklik salah satu link.
Nah, di situ mesin pencari itu menangkap dan dia sebenarnya mencatat dan mempelajari itu. Kemudian contohnya kita memeriksa email nih. Terus tanpa kita sadari, tahu-tahu ada masuk spam email. Tentang apa iklan-iklannya? Iklannya misalkan tentang iklan kartu ucapan atau iklan bunga atau iklan hadiah seperti itu. Jadi karena kita sedang mencari kartu ucapan untuk ulang tahun, maka kita dikasih iklan-iklan tersebut. Nah, terus kemudian misalkan kita pergi ke toko untuk membeli kartu. Jadi saat kita tadi beli kartu di toko, kita beli yang lain juga. Misalnya kita beli minuman, terus kita beli kita beli popok untuk anak seperti itu. Nah, begitu kita bayar di kasir, dia kasih tahu kasir kita, tiba-tiba kasirnya bilang, ini kalau Bapak beli popok, Ibu beli popok sebanyak 2, nanti dapat hadiahnya minuman gitu. Kenapa demikian? Kok si kasir tahu aja kita mau beli popok, kita mau beli minuman? Karena biasanya ternyata di toko tersebut ada laporan tiap bulan bahwa kalau misalkan orang yang beli popok itu juga beli minuman. Jadinya makanya kita dikasih tahu sama si kasir dapat promo nih. Kalau mau beli popok 2 dapat minuman. Jadi kan itu kita tadinya mau beli 1, ya jadi beli 2. Nah, itu juga salah satu contoh adanya pembelajaran dari mesin. Kemudian contoh lain misalnya kita belanja di marketplace gitu. Kita belanja di Tokopedia atau yang lain gitu ya, Shopee, Blibli gitu. Kita habis beli makanan, habis itu kita mau belanja makanan lagi. Misalnya kita mau memanfaatkan gratis ongkos kirim seperti itu. Nah, waktu kita check out yang kedua kali, si marketplace ini bisa kasih tahu, Anda sudah melakukan pemesanan yang serupa. Anda sudah ini tadi gitu. Nah, itu jadi dari skenario tadi, itu kita bisa mempelajari bahwa di situ ada yang namanya pembelajaran mesin. Jadi organisasi atau perusahaan-perusahaan ya itu menggunakan pembelajaran mesin ini untuk apa? Untuk meningkatkan keputusan bisnis. Misalnya kayak tadi, bisa tadinya orang cuma beli 1 popok, sekarang jadi beli 2 gara-gara kita kasih promo. Itu salah satu yang untuk meningkatkan penjualan ya, meningkatkan produktivitas. Kemudian hal-hal lain yang bisa dipakai di pembelajaran mesin itu misalnya mendeteksi penyakit gitu, atau meramal cuaca, dan lain-lainnya. Kita bisa pelajari bahwa dengan pertumbuhan teknologi yang sangat cepat ini ya, jadi sekarang kan eranya era digital. Pertumbuhan teknologi cepat, data sangat banyak. Kita tidak cukup kalau hanya punya tempat untuk menyimpan data. Jadi kan kalau zaman dulu organisasi perusahaan itu hanya menyimpan data ya. Jadi kalau misalkan ada data transaksi atau data pelanggan gitu disimpan dalam bentuk database. Nah, hanya menyimpan saja itu tidak, melainkan harus disiapkan, harus diolah, harus dianalisa sehingga berfungsi dan berguna untuk perusahaan bersaing dengan lawan bisnisnya. Jadi kalau mau bersaing dengan lawan bisnis itu nggak cukup kita hanya punya data saja, tapi kita harus juga memanfaatkan pembelajaran mesin. Jadi pembelajaran mesin ini cabang dari kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence. Jadi kalau sering dengar artificial intelligence itu, pembelajaran mesin ini adalah cabang dari pembelajaran tersebut. Jadi tujuannya apa pembelajaran mesin ini? Tujuan intinya adalah supaya mesin itu dapat melakukan pekerjaan dengan menggunakan perangkat lunak yang cerdas. Nah, tulang punggung dari pembelajaran mesin itu adalah metode pembelajaran statistika.
Jadi kalau di semester 2 ini sudah ada mata kuliah khusus ya untuk statistik, nantinya itu akan menjadi tulang punggung dari pembelajaran mesin. Terus yang kedua, algoritma pembelajaran mesin ini pastinya membutuhkan data ya yang untuk dipelajari. Makanya data itu nanti kita ambil dari mana? Bisa aja diambil dari database. Atau data mining, dan lain-lain. Jadi ini kalau di gambar ini ada contoh-contoh ya pembelajaran mesin yang sering ada di sekitar kita ya. Contohnya, ini ada face recognition. Jadi bagaimana melihat kalau kalian mau foto itu kamera tahu muka kalian di mana. Sampai sekarang sudah canggih ya, bisa sampai detail muka dari mata, hidung, mulut itu ketahuan ada di mana. Terus kemudian ada lagi contoh yang lain ini OCR ya, jadi bisa melihat tulisan, bisa membaca tulisan. Jadi kalau kita tulis di kertas, kemudian kita scan itu bisa berubah jadi teks. Nah, yang lain adalah contohnya spam. Jadi kalau kalian nih sering baca komik misalnya di sini, terus kalian dapat rekomendasi ya pastinya ya begitu kalian buka mesin pencari gitu rekomendasinya tentang komik. Kalau kalian suka searchingnya mobil atau searchingnya tentang komputer, maka yang keluar adalah rekomendasi tentang mobil atau komputer. Seperti itu. CAPTCHA itu lebih ke security sebenarnya ya. Kalau ini ada pertanyaan. Jadi CAPTCHA itu lebih ke security. Jadi itu adalah tulisan-tulisan random yang di-generate oleh komputer secara random. Kemudian kita memasukkan itu untuk memastikan bahwa kita bukan robot. Jadi kalau kita robot, kita nggak bisa tuh melihat dan memasukkan CAPTCHA itu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Jadi kurang lebih. Kalau nggak ada, saya lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini tadi saya ada sebutkan ya tentang ilmu pembelajaran mesin itu terkait dengan atau cabang dari artificial intelligence. Jadi bisa dilihat nih di sini ilustrasinya. Jadi ini ilustrasi diambil dari SAS Institute. Jadi kalau kalian pernah dengar yang namanya SAS, itu adalah perusahaan ya. Jadi perusahaan yang membangun perangkat lunak analitik sangat terkenal itu. Jadi dia itu base-nya di Amerika Serikat, di North Carolina. Jadi dia membuat perangkat lunak untuk analitik. Banyak digunakan di organisasi-organisasi besar atau perusahaan-perusahaan yang skalanya besar di Indonesia. Jadi ini ilustrasi yang mereka buat untuk menunjukkan disiplin ilmu dari pembelajaran mesin itu terkait dengan disiplin ilmu apa aja. Jadi bisa dilihat di sini bersentuhan dengan statistik. Nah, jadi machine learning ini ada irisan dengan pembelajaran pola atau pattern recognition. Kemudian irisan dengan data mining. Di situ juga data mining itu berkaitan dengan database. Jadi KDD ini adalah knowledge discovery of data. Kemudian neurocomputing dan lain-lain. Jadi machine learning ini atau pembelajaran mesin ini dibangun di atas ilmu komputer. Jadi bagaimana program komputer itu memecahkan masalah atau memecahkan suatu isu yang dibuat. Kalau statistik itu kan berfokus kepada kesimpulan yang bisa diambil dari data. Jadi penggabungan dari komputer dan statistika. Bagaimana komputasi apa, arsitektur apa, dan algoritma yang dapat digunakan untuk menangkap, menyimpan, mengindeks, mengambil, menggabungkan secara efektif semua data-data yang ada. Nah, teknik-teknik dari pembelajaran mesin itu ada cabangnya. Jadi ada supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, dan yang terakhir reinforcement learning. Nah, di mata kuliah ini kita akan fokus ke supervised learning dan unsupervised learning.
Jadi apa itu supervised learning? Jadi dalam supervised learning itu, targetnya adalah kita menyimpulkan suatu fungsi atau pemetaan dari data yang sudah diberi label-label. Jadi data terdiri dari vektor input dan vektor output. Labelnya itu atau label dari output itu merupakan penjelasan masing-masing contoh dari input yang ada. Nah, ada dua kategori algoritma yang berada di bawah supervised learning ini, yaitu regression dan classification. Jadi mungkin ini salah satu contohnya ya. Jadi ada data di sini, contohnya tweet kita gitu. Ini bagaimana kita label di data tersebut. Misalkan dari sentimennya, apakah label itu positif atau negatif. Misalnya contohnya kalian nge-tweet nih, ada kata-kata yang negatif, misalnya seperti apa, bodoh atau gila, seperti itu. Yang sering kita tweeting ya, kita Twitter, terus ini akan diberi label gitu. Jadi kalau kalian nih sering melihat ya di sosial media gitu, lalu tiba-tiba kalian di-report oleh orang, kemudian kalian dapat informasi bahwa tweet kalian dihapus gitu. Itu sebenarnya tanpa di-report pun, kalau dari Twitter itu dia melihat kalian memberikan sentimen yang sangat negatif, secara otomatis mereka akan menghapus tulisan kalian gitu. Kenapa? Karena sudah punya algoritma pembelajaran mesin, dari mana mereka mendapatkan bahwa kata-kata kalian ini negatif ya dari label ini. Jadi dari Twitter ya dikasih label. Kadang mungkin maksud dari kalimat kalian mungkin nggak negatif gitu, hanya bercanda misalnya. Tapi mesin kan nggak bisa membedakan ya, bercanda gitu. Dia hanya melihat dari tulisan atau konteks datanya. Jadi semakin pintar mesin itu ya dia semakin pintar melihat konteks data. Dia melihat konteks data itu keseluruhan, nggak cuma dari kata per kata, tapi dari keseluruhan kalimat. Cuman kelemahannya adalah ya dia nggak tahu kita ini di realitanya waktu kita menulis itu kita ketawa-ketawa atau sedih gitu atau marah gitu, dia nggak tahu kan. Ini dia hanya melihat dari label. Itu adalah satu contoh dari pembelajaran yang supervised learning. Dan contoh lainnya foto. Nah, di sini ada foto, di dalamnya ada rumah atau mobil. Jadi kalau fotonya ada rumah atau mobil, dikasih label iya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan foto-foto ini? Contohnya misalnya, kalau di organisasi yang bergerak di bidang perhubungan atau di bidang transportasi seperti itu ya. Kemudian dia ingin melihat nih pada saat Idul Fitri atau libur Lebaran misalnya, berapa banyak sih mobil yang lewat gitu. Dia bisa saja dari foto-foto yang diambil di CCTV misalnya, yang sudah dalamnya ada mobilnya akan diberi label iya. Dari situ bisa salah satu contohnya penggunaannya. Kemudian contoh lainnya adalah audio recording ya. Kalau misalkan YouTube misalnya nih, ada audionya atau Spotify gitu, yang lagu-lagu gitu. Di situ dilihat ada kata-kata tertentu yang diucapkan, maka diberi label iya gitu. Nah di situ kita bisa lihat nih, misalnya lagi Piala Dunia, kita bisa tahu seberapa besar sih antusiasme dari masyarakat terhadap Piala Dunia gitu, terhadap football. Kita bisa cek di situ. Terus kemudian contoh lainnya video ya. Video ini sangat membantu pastinya, apalagi di masa sekarang ya sudah canggih gitu ya. CCTV itu kan ada di mana-mana. Di jalanan, di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang dijaga, di institusi finansial misalnya. Nah, di situ bisa dilihat kalau orang berniat buruk bawa senjata gitu, dia bisa lihat bahwa berbahaya ini. Dari situ mesinnya bisa belajar bahwa di video ini ada orang yang membawa senjata, tertangkap di video, kategorinya violent atau berbahaya gitu ya. Lalu dia langsung memberi
secara otomatis informasi ke petugas misalnya. Jadi petugasnya langsung diberikan alert, diberikan kewaspadaan bahwa ada penjahat di sektor sekian misalnya. Jadi mesin ini membantu manusia untuk melakukan keputusan ya. Kemudian X-ray gitu. Contohnya nih. Apakah ada kira-kira bagian-bagian yang mengindikasikan tumor gitu. Misalnya kalau dari scan X-ray gitu tiba-tiba ada titik-titik tertentu yang seharusnya nggak ada di gambar tubuh manusia seperti itu. Di situ bisa terlihat juga diberikan label ada atau present. Seperti itu. Oke, berikutnya unsupervised learning. Jadi kalau unsupervised learning itu nggak ada supervisor atau label kayak tabel tadi ya. Dengan kata lain, semua yang kita miliki, semua data yang kita miliki itu tidak berlabel. Jadi idenya adalah tujuannya menemukan struktur yang tersembunyi dalam sebuah data. Jadi banyak alasan ya untuk data tidak memiliki label. Apalagi dengan berbagai perangkat pengumpulan data yang ada di saat ini. Kayak handphone atau CCTV seperti yang tadi saya bilang. Itu data itu dikumpulkan dengan kecepatan yang sangat tinggi dalam jumlah yang sangat besar. Jadi ada istilah namanya big data. Big data itu ada 3 hal yang membangun big data, yaitu volume, 3V ya disebutnya, volume, variety, dan velocity. Jadi volume itu menggambarkan ukuran yang besar, variety itu menggambarkan jenis yang sangat beragam. Kalau di sini kita bisa lihat ya di gambar, ada bisa saja dia berupa teks, bisa berupa CSV atau foto, bisa berupa video, XML, SMS, atau database, RDBMS, Relational Database Management System, atau database yang unstructured, database yang seperti MariaDB, MongoDB, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah velocity. Bagaimana laju pertumbuhan atau perubahan datanya. Jadi bisa saja itu real time atau dalam interval waktu tertentu. Dan volume juga sudah sekarang nggak hitungannya gigabyte lagi atau kilobyte, megabyte. Jadi kalau saya ingat ya zaman saya itu masih punya hard disk gigabyte itu udah besar sekali. Bisa naruh film, bisa naruh foto. Sekarang kalau bicara enterprise, bicara organisasi yang sangat besar atau government atau public sector gitu ya, itu datanya sudah, hitungannya sudah petabyte. Karena sangat banyak sekali, apalagi misalkan di public sector, masyarakat Indonesia sudah sangat banyak ya. Untuk data foto saja bisa saja petabyte. Data foto itu baru, belum dokumen-dokumen lain yang di-scan, misalkan kartu keluarga, KTP, di-scan lalu dikumpulkan, itu sudah sebesar sekali datanya. Kemudian ada yang namanya semi-supervised learning. Jadi dalam pembelajaran jenis ini, data yang diberikan adalah campuran dari data classified dan data unclassified. Jadi kombinasi dari data berlabel dan tidak berlabel digunakan untuk menghasilkan model yang sesuai untuk klasifikasi data. Nah, dalam situasi ini, dalam situasi seperti semi-supervised learning ini, data berlabel itu sangat jarang. Jadi kalau tadi yang data berlabel kita pakai untuk supervised learning itu hampir nggak ada. Tetapi sebaliknya, data tidak berlabel itu sangat berlimpah. Jadi kalau data-data yang untuk unsupervised ini sangat banyak sekali. Jadi targetnya apa diadakan semi-supervised learning ini? Targetnya adalah untuk mempelajari model yang bisa memprediksi kelas-kelas dari data atau klasifikasi data itu lebih baik dari model yang menggunakan data berlabel saja atau supervised learning.
Jadi hanya itu targetnya. Nah, yang terakhir ini kita punya namanya reinforcement learning. Jadi reinforcement learning ini bertujuan untuk menggunakan observasi dikumpulkan dari interaksi dengan lingkungan untuk mengambil tindakan yang memaksimalkan hasil atau meminimalkan resiko. Jadi untuk menghasilkan program yang cerdas atau disebut agent, metode reinforcement learning itu melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, status masukan diamati oleh program. Yang kedua, fungsi pengambilan keputusan digunakan untuk membuat program ini melakukan suatu tindakan dari status yang ada. Dari status yang dimasukkan ini dianalisa dan kemudian fungsi yang sesuai dengan status tersebut digunakan untuk melakukan tindakan. Setelah tindakan dilakukan, program akan menerima hasil balik dari lingkungan. Nah, informasi tersebut disimpan. Untuk kemudian menggunakan informasi yang disimpan itu, kebijakan untuk bagian tertentu di syarat tindakan tertentu dapat disetel dengan baik, sehingga membantu secara optimal pengambilan keputusan untuk agent. Dan metode ini akan berulang-ulang. Jadi informasi yang disimpan itu akan sangat banyak, kemudian programnya akan bertambah cerdas. Jadi program ini mungkin di awal dia ketika ada status mengambil air, dia hanya bisa melakukan fungsi mengambil air. Kemudian ternyata hasil dari lingkungan adalah airnya kurang. Nah, informasi tersebut disimpan, sehingga kedepannya dia akan tahu mengambil air itu seberapa, kurang itu seberapa, cukup itu seberapa, dan lain-lain. Jadi, kebijakan tersebut diupdate ya di fungsi-fungsi yang ada. Nah, ini salah satu algoritma pembelajaran mesin ya untuk supervised learning dan unsupervised learning. Jadi mungkin nanti detailnya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya hingga ujian tengah semester. Jadi kita akan lakukan ini, kemudian kita juga akan coba menggunakan pemrograman nantinya untuk mengimplementasikan. Sampai sini ada pertanyaan? Bu izin bertanya, Bu. Bu. Bu izin bertanya, Bu. Oke, saya juga sambil lihat ini ya, kelompok baru masuk 1 ya. Nah, 3 orang ini kelompok 1. Bu, jadi mesin yang lain masih learning itu ditunggu ya. kecerdasan buatan ya? Kalau enggak, kalau sudah sampai akhir pembelajaran nggak ada, kita random saja. Oke, saya lanjut. Jadi tadi kita bicara soal metode pembelajaran mesin. Sekarang aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah menggunakan algoritma dari pembelajaran mesin yang ada di sekitar kita. Jadi salah satunya adalah ini banyak ya contohnya ya. Saya akan coba jelaskan. OCR, Optical Character Recognition. Jadi ini sangat terpakai karena kenapa? Karena saat ini kita untuk berkomunikasi itu kita menggunakan berbagai macam perangkat digital. Handphone, laptop. Nah, salah satu adalah yang tidak menggunakan perangkat digital tapi masih ada itu contohnya adalah kantor pos misalnya. Jadi kantor pos itu membantu mengirimkan surat atau kalau misalkan sekarang mereka sudah melebar ya, nggak cuma mengirimkan surat, tapi juga mengirimkan barang, dokumen, bahkan uang ke tujuan-tujuan yang dibutuhkan. Jadi manfaat pembelajaran mesin di sektor kantor pos itu misalnya contohnya adalah dengan memanfaatkan OCR ini atau Optical Character Recognition. Jadi OCR
mampu menafsirkan dari tulisan bagaimana alamat, kode pos, kode kota, kelurahan, terus provinsi dari alamat yang diketik untuk mengurutkan surat-surat. Jadi tadinya misalkan kita bicara surat atau barang dalam jumlah banyak ya. Apalagi kalau misalkan lagi diskon gitu, banyak sekali barang yang harus dikirimkan, dan kemudian kita bayangkan kalau misalkan yang mengerjakan adalah manusia. Paket kalian yang tadinya kalian order pada saat promo, misalkan tanggal 3 kemarin ya, 3 Maret gitu kan, 33 itu bisa datang kapan kalau misalkan dikerjakannya oleh manusia. Jadi disinilah OCR ini sangat terpakai. Jadi dia bisa melihat dari tulisan kode posnya kapan, kode posnya berapa, kemudian kelurahannya apa, kotanya apa, lalu kemudian diurutkan sama mereka, dipisah-pisahin gitu. Bagian yang Tangerang sebelah sini, bagian yang Jakarta sebelah sini gitu. Dipisahkan untuk kemudian mempercepat proses pengiriman. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, kalau sekarang di Google pun sudah menyediakan layanan secara gratis untuk mengkonversi dari gambar ke dokumen teks. Jadi kalau kita sekarang nulis di kertas, kita bisa convert itu menjadi teks. Nah, yang disediakan Google ini bahkan untuk sampai dengan 200 bahasa ya, dan kemudian lebih dari 25 sistem penulisan. Nah, Google menggunakan model namanya model hidden Markov. Jadi dia memperlakukan input itu secara keseluruhan, secara satu kalimat, tidak memecah-mecahkannya menjadi beberapa kata. Jadi kalau kita mengambil input itu secara satu kalimat, di situ kita bisa mengerti konteks dari kalimat tersebut dan mengartikannya dengan lebih baik dibanding kalau kita mengambil kata per kata. Jadi kalau kita ambil kata per kata, apalagi kalau dalam bahasa Inggris bisa saja berarti beda ya, dibanding kalau dengan satu kalimat. So, kalau satu kalimat misalkan saya sedang minum susu gitu, bisa saja diartikan satu kalimat kata per kata menjadi beda artinya. Misalkan jadi saya sedang menyusui atau saya sedang membeli susu dan lain-lain. Jadi kalau teknologi OCR ini, Optical Character Recognition ini adalah salah satu aplikasi dari tadi yang namanya pattern recognition, cabang dari pembelajaran mesin atau pengenalan pola ya. Jadi fokus dari pattern recognition itu adalah dia mengenali pola dan keteraturan dalam suatu data. Data yang dimaksud ini bisa aja berupa teks, gambar, file, dan lain-lain. Algoritma pattern recognition ini juga dipakai di contoh yang kedua nih, computer aided diagnosis. Atau istilahnya ini memberikan diagnosa dengan bantuan komputer. Yang dibantu adalah para dokter ya, radiologis. Jadi bagaimana mereka mengecek gambar medis dalam waktu yang relatif singkat. Jadi kalau gambar medis itu kan contohnya seperti X-ray ya, tadi contoh X-ray, lalu ada MRI, ada juga USG. Nah, dan data tersebut yang kemungkinan besar adalah berupa gambar, itu sumber-sumber yang menggambarkan kondisi dari pasien atau manusia. Jadi biasanya untuk menganalisis dan mengevaluasi data pas gambar medis tadi itu adalah tugasnya dari ahli radiologi atau radiologis ya. Biasanya kalau radiologis di rumah sakit gitu mereka punya waktu cukup singkat untuk mengeluarkan hasil yang kemudian akan dikonsult lagi ke dokternya. Jadi kalau yang udah pernah ngalamin tuh mungkin perlu X-ray atau perlu foto ronsen, perlu MRI gitu kan, kalian lakukan dulu ronsen, kemudian kalian tunggu agak lama setelah dapat hasilnya dan
hasilnya nggak cuma gambar ya, biasanya ada surat juga dari radiologis, itu kalian harus balik lagi ke dokter untuk konsultasi. Biasanya kalau misalkan pasiennya banyak, kemudian radiologisnya sedikit, itu untuk mengeluarkan hasil yang cepat, waktunya singkat, itu bisa saja menggunakan bantuan dari mesin. Salah satunya adalah dengan computer aided diagnosis, jadi menggunakan teknik pattern recognition dan machine learning. Bisanya apa? Bisa mengidentifikasi struktur yang mencurigakan pada gambar. Jadi tadi ya kalau contoh dengan supervised learning, jadi sebelumnya kita sudah masukkan data berupa ribuan gambar dengan label dimasukkan ke algoritma pembelajaran mesin. Seperti contohnya klasifikasi jaringan, klasifikasi saraf, fungsi-fungsi jaringan, dan lain-lain dimasukkan ke dalam program. Jadi kemudian ketika ada gambar yang menunjukkan kecurigaan dari adanya sesuatu di gambar tersebut, bisa saja itu contoh tumor dan lain-lain, itu bisa terdeteksi dari mesin. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kedokteran, itu pastinya mesin ini kan mempertaruhkan nyawa ya. Jadinya kalau kesalahan itu bisa sangat fatal. Jadi kenapa ini disebut computer aided diagnosis? Karena dia hanya membantu dokter dan radiologis untuk memberikan diagnosa. Dan hanya bisa diimplementasikan di beberapa penyakit saja. Nah, kemudian yang lainnya adalah contoh pemain komputer ya. Pemain komputer ini banyak sekali ya dipakai, seperti membuat robot yang bisa bermain catur seperti itu misalnya, atau robot yang bisa bermain bola. Jadi bagaimana robot tersebut bisa melihat dan bertindak dengan tepat sesuai dengan situasi yang terjadi gitu. Jadi biasanya di robotnya kita pasangin kamera untuk mengambil data, mengambil gambar, kemudian bisa saja menggunakan pattern recognition. Itu robot bisa melihat bahwa pion catur ini bergerak kemana, seperti itu. Contoh lainnya adalah mobil tanpa pengendara. Jadi di mobil ini kita pakai sensor-sensor untuk dipasang di mobil untuk mengenali bahwa sekitar kita ini ada jalan atau ada tiang atau ada barang-barang lain. Jadi kalau misalkan ada penghalang, dia akan mengambil jalan lain. Kemudian dia bisa melihat jalur yang sesuai ke tujuan kita. Nah, mobil tanpa pengendaranya sudah ada ya dipakai di mobil-mobil yang kayak Tesla gitu, sudah ada dia menggunakan mobil tanpa pengendara. Jadi kita tinggal duduk lalu kita infokan kita mau ke Ion misalnya, atau kita mau ke Marekon. Jadi dia akan cek itu jalannya lewat mana pakai GPS. Lalu dia menuju ke sana. Kemudian ada face recognition. Jadi face recognition ini kayak tadi ya yang gambar dari CCTV, kemudian dilihat nih, oh ini wajahnya mirip dengan pelaku kejahatan seperti itu. Atau wajahnya mirip siapa yang ada dicari oleh Interpol. Itu bisa dicek tuh di face recognition. Jadi kalau sering nonton film kan sering dipakai ya sama mereka di film-film itu, bahwa mereka bisa mengenali gambar, mengenali wajah seseorang, jadi bisa ditemukan dia ada di belahan dunia mana. Lalu ada juga speech recognition. Ini speech recognition contohnya kayak kita bilang saya mau dengar lagunya Taylor Swift gitu. Maka secara otomatis komputer akan mencari di Google misalnya, mesin pencari lagu Taylor Swift apa, lalu di search, dijalankan di YouTube seperti itu. Jadi kayak Apple Siri gitu ya. Ke Apple Siri-nya bahwa saya ingin menelpon siapa, saya ingin mendengarkan lagu apa, itu bisa. Lalu contoh yang lain adalah drone dan lain-lain. Banyak sekali ya contoh aplikasi dari algoritma machine learning.
Contoh-contoh yang tadi itu kita contoh-contoh yang menggunakan gambar atau suara ya untuk pembelajaran ya. Sebenarnya ada sumber lain untuk pembelajaran mesin, yaitu data teks. Teks itu bisa berupa file, bisa berupa dokumen. Malah menurut penelitian, informasi terkait perusahaan itu paling banyak disimpan dalam format teks. Jadi tantangannya adalah bagaimana menggunakan data atau teks yang tidak terstruktur ini. Jadi kalau tadi kita bicara data dari Twitter, data dari blog gitu ya, nggak terstruktur itu. Nah, kita mengenal yang namanya istilah business intelligence. Fungsi dari business intelligence itu adalah memanfaatkan mesin untuk pemrosesan data. Apa yang dilakukan yaitu secara otomatis mengabstraksi, mengencoding dokumen itu dan membuat profil untuk setiap tindakan. Semua dokumen yang dipakai itu bisa saja internal ataupun eksternal. Jadi data-data yang ada akan dikirim secara otomatis ke tindakan yang sesuai. Jadi kalau tadi kita bicara teks tidak terstruktur ya, seperti dari media sosial, di mana seperti Twitter atau blog, data yang berupa teks ini banyak tapi nggak berupa database. Jadi kalau kita bicara database kan sudah ada kolom, ada baris, terus untuk data pelanggan misalnya udah jelas namanya siapa, alamatnya siapa, di mana, nomor teleponnya berapa. Kalau kita bicara unstructured data yang berupa teks itu nggak jelas, kita bisa saja membuat status, oh hari ini cerah, itu nggak ada itu. Kategorinya apa. Nah, disitulah business intelligence ini memberikan label dan mengirim tindakan yang sesuai. Jadi bagaimana pelaku bisnis ini bisa berkesempatan untuk menganalisa dan menggunakannya untuk tujuan yang bermanfaat bagi bisnis. Kalau kita bicara bisnis itu contohnya tadi ya dengan orang banyak yang menulis status lagi pengen makan martabak gitu. Misalkan kita berjualan martabak, kemudian kita akan mengirimkan spam email ke mereka atau spam iklan bahwa martabak kita sedang promo. Sehingga memungkinkan orang untuk membeli dari kita. Jadi meningkatkan penjualan. Jadi di mana saja text mining ini membantu ya, bisa saja di keamanan nasional. Jadi kalau kita bicara public sector atau government itu banyak juga dia data-data yang berupa teks, dokumen. Kemudian di ilmu kehidupan, hal-hal yang terkait dengan klasifikasi sentimen masyarakat, kayak tadi ya, mau ada pemilihan presiden atau pemilihan gubernur, kita bisa lihat itu dari sentimen masyarakat seperti apa, apakah negatif atau positif. Kemudian ada penempatan iklan yang baik secara otomatis. Nah, ini penempatan iklan ini bisa mengetahui di mana kita sedang apa dari status kita gitu. Jadi jangan heran nanti kalau suatu hari kita nulis status di media sosial lagi pengen martabak, tiba-tiba dapat iklan martabak banyak banget. Itu karena di media sosial mereka mengambil status kita dan kemudian dianalisa. Kemudian bisa juga untuk pemantauan media sosial nih. Jadi kalau media sosialnya ada orang yang penebar kebencian gitu ya, itu kan bisa di-report dan ditutup akunnya. Dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh dari smart machine atau mesin pintar yang ada di sudah ada ya di dunia. Contohnya adalah Deep Blue. Jadi Deep Blue ini apa? Deep Blue ini adalah komputer pertama atau sistem pertama yang mampu mengalahkan juara dunia catur. Jadi Deep Blue ini mampu mengevaluasi sampai dengan 200 juta posisi per detik. Jadi bayangin kalau kita main catur sama Deep Blue, kita jalanin pion maju 2 langkah, Deep Blue ini sudah bisa dia mengevaluasi nih, kira-kira langkah selanjutnya apa, sampai dengan 200 juta langkah, 200 juta posisi per detiknya. Nah, Deep Blue ini adalah pencapaian bersejarah ya buat komunitas artificial intelligence. Jadi itu tahun 1997. Jadi Deep Blue ini dijalankan di mesin yang super mesin ya, super komputer.
Jadi makanya dia bisa menjalankan 200 juta posisi per detik itu karena hardware-nya atau infrastrukturnya juga mendukung. Jadi di tahun 2006 itu ada program lain ya, namanya Deep Fritz. Itu juga main catur melawan juara dunia catur juga. Tapi programnya dijalankan di komputer biasa, yang isinya cuma dual CPU Intel Core. Dari Deep Blue tadi perbandingannya adalah program Deep Freeze ini hanya mampu mengevaluasi sampai 8 juta posisi per detik. Jadi kalau tadi itu Deep Blue bisa 200 juta posisi per detik, Deep Freeze ini hanya 8 juta karena menggunakan komputer biasa. Tapi itu aja udah lebih dari kemampuan manusia ya. Nah, kemudian contoh lainnya adalah IBM Watson. Jadi Watson ini namai dengan nama CEO pertamanya IBM, namanya Thomas J. Watson. Ya, IBM Watson ini terkenal dia adalah mesin yang mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dalam bahasa manusia. Jadi kalau misalkan kita bertanya, siapakah Presiden Indonesia gitu, Watson bisa menjawab, oh Bapak Joko Widodo seperti itu. Jadi IBM Watson ini terkenal di seluruh dunia karena bisa menang hadiah pertama dari acara Jeopardy. Mungkin kalau pernah dengar ya acara Jeopardy itu dia acara-acara pertanyaan trivial. Jadi bagaimana si Watson ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan trivial dengan artificial intelligence dan dijalankan di superkomputer juga. Jadi memang smart machine ini banyak yang dijalankan di superkomputer ya, mainframe atau high performance computing. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dijalankan di komputer biasa, kayak tadi contohnya dengan Deep Fritz tadi. Contoh lain adalah Google Now. Ini asisten pribadi ya, sama seperti Apple Siri. Jadi dengan unsur kecerdasan buatan, dia bisa menjawab pertanyaan, lalu membuat rekomendasi, melakukan tindakan ya. Misalkan kita bilang kan kita mau dengerin lagunya Taylor Swift. Google Now bisa cari di internet. Dan itu kita hanya menggunakan perintah suara saja. Kita juga bisa bikin perintah suara untuk melakukan reminder gitu. Atau mencari bantuan. Telepon 911 misalnya. Siri juga sama, jadi asisten pribadi juga, tapi dikembangkan oleh Apple. Nah, mereka ini saat ini sudah mendukung banyak bahasa. Jadi nggak cuma bahasa Inggris, bisa juga bahasa Spanyol, Prancis, Jerman, Jepang, Korea ya, Mandarin. Nah, bayangkan kalau kayak Jepang, Korea, Mandarin, Arab gitu kan, bahasanya aja sudah ada tulisannya juga ya. Jadi memang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang skalanya sangat enterprise. Jadi mereka ini juga selalu diupdate atau memperbarui diri dengan tanggapan-tanggapan dari kita. Jadi kayak tadi ya di reinforcement learning kita belajar bahwa program itu melakukan suatu tindakan kemudian dia akan mengambil timbal balik dari lingkungannya, hasil bagaimana unsur baliknya atau feedbacknya dari lingkungan. Jadi pemahaman konteks itu juga penting kalau untuk Google atau Apple Siri, di mana misalkan Siri pemiliknya ini teroris, lalu dia bilang, saya mau ke rumah sakit apa gitu misalnya, saya ingin melakukan tindakan jahat. Nah, Siri kalau misalkan dia mengenal konteksnya hanya ingin ke rumah sakit, maka yang dilakukan adalah hanya menunjukkan jalan ya. Ini GPS ke rumah sakit nih, jalannya lewat sini. Gitu. Tapi karena mereka pintar, maka mereka tidak menunjukkan peta, tapi mereka menanggapinya dengan menelpon pihak berwajib seperti itu. Jadi di mana di sini asisten pribadi mesin itu membantu di bidang keamanan nasional. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke diskusi? Bu, boleh izin bertanya, Bu? Bu, boleh Oke, izin. kalau nggak ada, kita diskusi ya per kelompok. Jadi nanti
setelah diskusi ditulis kita akan coba ceritakan masing-masing kelompok. Silakan dipilih siapa yang menjadi speakernya atau pembicaranya. Jadi kan kalau tadi kita sudah bicara contoh pembelajaran mesin ya yang ditemukan di kehidupan sehari-hari, kemudian contoh aplikasi dari algoritma pembelajaran mesin, dan terakhir adalah contoh dari mesin pintar. Ya, ada IBM Watson, ada Apple Siri, Google Now, dan lain-lain. Nah, sekarang kalian berikan contoh lain dari pembelajaran mesin, aplikasi algoritma, dan smart mesin yang ada. Jadi, tolong didiskusikan ya di kelompoknya masing-masing, silahkan. Untuk Oke, saya kasih waktu sampai jam 9.30. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan juga di chat room atau kalian unmute saja. Oke, selamat berdiskusi. Oh iya, sambil menunggu di 9.30, kalian bisa coba download ini ya, aplikasi Python. Jadi websitenya ini saya copy ke chatroom ya. Bentar. Kalian download dan install. Untuk yang belum dapat kelompok, coba dikerjakan sendiri dulu ya. Nanti di akhir pertemuan kalau nggak saya kerjakan sekarang deh. Bentar ya, saya lihat daftar kelompoknya dulu. Ini. Saya buka mahasiswa dulu ya, sebentar. Ya, silakan yang mau tanya. Bu, jadi mesin learning itu kecerdasan buatan ya, Bu? Bu, jadi mesin learning itu kecerdasan buatan ya, Bu? Bu, suara saya kedengeran nggak, Bu? Halo? Suara saya nggak terdengar ya dari tadi ya? Oh iya ya, maaf ya, speaker saya yang bermasalah ya. Kalau gitu tolong di chat dulu deh, nanti coba saya cek speaker saya setelah ini. Oh maaf, nggak berasa. Tapi tadi kayaknya pas selama pagi ada yang respon deh. Ya udah, diketik aja dulu ya pertanyaannya. Maaf, ini mungkin speaker saya nih bermasalah.
Coba saya join dari device lain ya, sebentar. Tes. Coba ini saya matiin dulu. Nah, yuk coba ada yang bicara. Sudah terdengar belum? Ya, halo Bu. Iya, Pak Erlan. Iya. Oke. Gimana? Ada. Tadi Ibu nggak bisa dengar suara kita. Oh gitu. Kok pada nggak bilang? Oh, jadi ada pertanyaan ya? Ya, mau bertanya apa silahkan. Ini saya sambil nulis kelompok ya. Mana tadi? Chat ya. Bu, jadi mesin learning itu kecerdasan buatan ya, Bu? Iya, dia adalah bagian dari pembelajaran dari AI itu, artificial intelligence. Jadi kalau kalian lihat tadi di slide yang mana ya, yang awal-awal itu kan ada ya, irisan-irisan dari pembelajaran yang ada gitu. Jadi machine learning ini adalah bagian dari artificial intelligence. Baik, Bu. Terima kasih penjelasannya. Ya. Tadi siapa yang bertanya? Pak Erlangga ya? Iya, Bu. Oke, saya sambil tulis kelompok kalian ya. Ini jadi kelompok pertama adalah Pak Aditya. Iya. Satu. Pak Erlan. Oke. Kemudian kelompok 2. Ini namanya bagus amat nih, Grassberg. Tuh, kok ada lagi nih kelompok 4. Oke, yang belum dapat kelompok ini ada Muhammad Fasrul, saya Fasrul ya. Saya masukin kelompok 6 ya. Terus Pak Rizky Eduarta Samuel Sitorus hadir nggak? Bentar. Nggak ada. Pak Selamat. Nggak ada. Nino Diana juga nggak ada. Oke, yang nggak hadir saya langsung masukin aja ya ke kelompoknya. Jadi sepertinya nanti kelompoknya. Oke. Semua sudah catat ya. Jadi Pak Muhammad Fasrul itu nanti kelompoknya sama Pak Reski ini sama Pak Selamat. Biasanya bisa dikontak aja langsung. Oke, karena mereka belum hadir, jadi bisa dicoba aja dulu kerjain sendiri.
Nanti kalau misalkan udah keluar, apanya udah keluar, orangnya udah keluar. Oh, suara saya udah keluar maksudnya. Ya, ini kelompok dicatat ya. Kalau udah dicatat, mau saya matiin soalnya saya mau balik ke slide. Kalau sudah, kalau nggak di screenshot aja lah biar cepet. Oh, orangnya udah nggak kuliah lagi. Yang mana, Pak? Yang udah nggak kuliah lagi? Semuanya. Nanti saya update ke admin juga. Kalau enggak ini data mahasiswanya nanti saya update dulu. Jadi kalian yang udah dapat kelompok udah cukup ini ya, cukup jelas. Nah, paling yang belum dapat kelompok nanti saya update lagi sesudah saya minta data mahasiswa yang terbaru. Jadi ini kan nggak apa-apa, ini hari kan diskusi. Jadi kalian nanti sudah kalau misalkan mau tulis di Word boleh. Nanti jam 9:30 kita paparkan ya, paparkan. Kalian pilih speakernya siapa, lalu dipaparkan seperti itu. Oke, kemudian yang lain bisa sambil menunggu, bisa menginstal Python. Saya mau ke toilet dulu. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di chat ya. Ini saya stop dulu sharingnya. Kita balik ke nih. Oke.
Ya, kita mulai ya dari kelompok 1. Kelompok 1, ini panggilannya apa nih, Pak Laude ya? Kelompok 1, sorry. Oh iya, Pak Aditya Duta Ramadan, Pak Erlan, sama Pak Laude ya bacanya benar. Siapa yang mau jadi pembicaranya? Kelompok 1? Bu. Ya Pak, mungkin ada yang mau di-share? Atau langsung diceritain aja? Bu, boleh minta sedikit waktunya Bu, masih ada kendala dalam pengumpulan materinya kami. Oke, kalau gitu saya ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu sudah siap belum Pak Resa, Pak Rio, Pak Sulfa? Iya Bu, kalau untuk yang contoh pembelajaran mesin sama smart machine mungkin udah Bu, yang contoh aplikasinya yang belum Bu. Oke, boleh diceritain aja yang udah dapet. Ini sorry Mbak ya, cewek ternyata. Ya gimana? Ini jelasin dulu aja nggak apa-apa ya Bu? Ya boleh. Kita di sini temanya diskusi kok. Iya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama ini kan berikan contoh pembelajaran mesin yang Anda temukan di kehidupan sehari-hari. Yap. Nah, contoh penerapan mesin ini, pertama kan kita bisa lihat juga di bidang kedokteran, seperti contohnya mendeteksi penyakit seseorang dari gejala yang ada. Nah, contoh mendeteksi penyakit jantung dari gejala yang ada, contohnya mendeteksi penyakit jantung, yaitu dari rekaman elektrokardiogram. Terus ada pada bidang computer vision, contohnya adalah penerapan pengenalan wajah pada pelabelan wajah seperti pada Facebook. Contoh lainnya ada juga pengecekan ejaan pada Microsoft Word, mungkin yang sering kita pakai. Terus yang ketiga pada bidang information retrieval, contohnya pada penerjemahan bahasa yang menggunakan komputer, mengubah suara menjadi teks, dan filter email spam yang tadi Ibu jelasin. Ini yang untuk aplikasi dari algoritma ini, sebenarnya kalau Zulfa sendiri tadi nyari ketemu, soalnya juga masih bingung ini Bu. Kalau yang Zulfa ketemu itu, dia algoritma yang lebih sederhana seperti naive Bayes, K-Kamin, sama K-nearest neighbor. Ini Zulfa juga kurang ngerti sih Bu yang ini, mungkin Ibu nanti bisa jelasin juga maksudnya apa, kami soalnya baru tahu juga. Kalau naive Bayes ini, dia tuh algoritma supervised learning yang sangat sederhana. Nah, idenya itu mirip dengan probabilitas Bayesian, di mana ini itu memiliki beberapa klasifikasi. Ini juga kurang tahu sih Bu, ini maksudnya apa yang ini, yang naive Bayes. Nah, oke. Untuk mendapatkan gambaran praktis dalam data, dalam training data untuk menghitung probabilitas, di mana untuk menguji kebenaran model yang telah kita bangun, di mana menggunakan testing data. Terus yang kedua ada K-means, dia merupakan supervised learning juga untuk mengetahui kelas data, di mana tujuan unsupervised learning ini salah satunya adalah melakukan clustering. Dan yang terakhir itu ada K-nearest neighbor.
yang melompokan data ke kelompok yang memiliki sifat termirip. Apa ini? Jadi algoritma klasifikasi ini disebut juga algoritma malas karena tidak mempelajari cara mengkategorikan data, melainkan hanya mengingat data yang sudah ada. Jadi mungkin ini lebih ke training data sih, Bu. Oke, Selanjutnya lanjut dulu. Ya, lanjut dulu. Gimana? yang machine learning mungkin dijelasin sama Kak Rio. Oke, silakan, Bapak Rio. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Smart machine adalah perangkat yang disematkan dengan mesin-mesin atau dengan mesin ke mesin. Pembelajaran mesin atau pembelajaran yang mendalam yang semuanya digunakan untuk bernalar, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan bahkan pada akhirnya mengambil tindakan. Smart machine termasuk robot, mobil yang dapat mengemudi sendiri, dan sistem komputasi kognitif lainnya yang dirancang untuk bekerja melalui tugas-tugas tanpa campur tangan manusia. Smart machine adalah pengganggu digital karena dampak positif dan negatif yang dimilikinya, dan akan terus ada bagi masyarakat. Dalam bisnis, keunggulan kompetitif yang mampu diberikan oleh teknologi ini diharapkan membawa margin keuntungan yang lebih tinggi dan mengarah pada proses manufaktur yang lebih efisien. Namun, mesin pintar juga diharapkan dapat menggantikan pekerja secara dramatis, mengubah sifat pekerja dan norma masyarakat lainnya. Sekian. Oke, terima kasih kelompok 2. Jadi ini kita mau bahas yang tadi ya, yang sempat diceritain sama Mbak Zulfa tentang Canirus, bias, dan lain-lain itu adalah di sini masuknya. Jadi algoritma pembelajaran mesin memang ini akan kita detailkan nanti di pertemuan berikutnya. Jadi kalau contoh pembelajaran mesin yang udah diceritain juga sudah sesuai ya. Mungkin dari Mbak Zulfa itu pernah ngalami sendiri kali dengan yang tadi yang jantung, terus kemudian Facebook ya, pasti semua pakai Facebook lah ya di sini ya. Masa ada yang nggak punya Facebook atau Instagram gitu. Begitu kalian mau foto, muka kalian langsung kedeteksi ya, nggak kedeteksinya. Atau filter Instagram itu juga salah satu contohnya tuh. Jadi kan filter banyak yang menambahkan aksesoris di muka seperti itu ya. Gimana caranya mereka tahu yang mana muka itu kalau bukan dengan cara face recognition. Jadi contoh smart machine juga tadi sempat diceritain sama Pak Rio ya, itu lebih ke definisinya ya. Kalau tadi kan kalau contoh itu mungkin lebih ke kayak contoh-contoh ini nih, Deep Blue gitu, IBM Watson. Mungkin ada lagi nggak teman-teman pernah ketemu tentang smart machine apa gitu, dia dikasih nama terus dia bisa ngelakuin apa. Alexa, Bu. Nah, Alexa gitu misalnya ya, mungkin malah pakai sendiri, ada pengalaman pakai sendiri, oh iya saya pakai Alexa terus gimana, itu bisa diceritain. Tapi sangat bagus sekali ya untuk kelompok 2 ya. Mungkin kita lanjut dulu ke kelompok berikutnya, mungkin bisa share lebih banyak di kelompok 3. Kelompok 3 ini siapa aja? Pak Grasberg, Kak Tika ini perempuan ya. Terus sama Pak Wahyu Buton. Siapa yang mungkin mau mewakili? Oke, mungkin kalau kelompok 1 udah siap, boleh kelompok 1 dulu. Mas Harp nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pembagian materinya ini, bagian pembelajaran mesin itu bukan karya sehari-hari, Bu. Untuk bagian soal yang pertama, boleh pertama kami skip karena yang ingin membacakan materi tentang mesin, pembelajaran mesin yang biasa kita dapatkan sehari-hari itu dibacakan oleh Adit Duta Ramadan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak. Lanjut. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Berikan contoh pembelajaran mesin yang Anda temukan di kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kami temukan itu biasanya bisa menjadi computer vision yang dapat mengenali wajah orang lain. Contohnya itu bisa ditemukan di sosial media seperti Instagram atau WhatsApp. Kalau di Instagram itu seperti ada fitur kamera sama fitur penjelajah. Kalau di WhatsApp itu bisa ada fitur video call sama bisa panggilan. Terus di kamera handphone juga bisa di fitur kamera. Itu sebagai menerjemahkan suara menjadi teks. Biasanya ditemukan di mesin pencarian seperti YouTube atau Google. Kayak biasanya di mesin pencarian itu ada yang buat suara itu. Jadi kita tinggal sebut yang kita mau cari dengan suara, nanti ke input berubah jadi teks. Terus ada juga search recommendation pada Google. Itu contohnya kayak history yang pernah kita cari di Google akan ditampilkan di mesin pencarian. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Laude Muhammad Osama Abdillah. Baik, itu untuk bagian kedua mengenai aplikasi dari algoritma pembelajaran mesin. Sebelumnya untuk pembelajaran mesin itu adalah mesin yang mempelajari dari tindakan manusia. Sederhana kayak gitu untuk yang kami pahami. Jadi dari beberapa tadi penjelasan dari saudara Adit, ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan sehari-hari seperti sosmed, seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi itu menyortir apa yang telah kita cari, apa yang telah kita baca, dan menampilkan selanjutnya, dan akan menampilkan apabila kita keluar dan untuk masuk lagi maksudnya. Selanjutnya itu aplikasi Shopee, yaitu aplikasi yang memudahkan kita untuk jual beli online. Ketika kita sebagai customer untuk mencari barang, misalnya hari pertama kita akan mencari sepatu, maka kemungkinan besar untuk hari kedua akan muncul iklan berupa sepatu. Itulah bentuk dari pembelajaran mesinnya. Dia akan memberitahukan bahwa ada produk baru yang mungkin membuat kita tertarik. Selain itu, selain aplikasi Shopee, ada lagi aplikasi berupa Chrome atau Microsoft Edge. Aplikasi ini merupakan aplikasi lintas web yang menghubungkan antara beberapa platform yang membantu kita untuk mencari kebutuhan kita. Misalnya kita lebih sering mencari anime dan mencari game, maka pencarian kita itu untuk mencari selanjutnya akan tertuju kepada game apa yang terbaru, game apa dan anime apa yang telah liris. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada saudara Erlan. Ya, baik Osama. Berikutnya adalah contoh smart machine yang kita ketahui. Contohnya adalah pertama Siri. Siri adalah asisten pribadi yang pintar, dapat menyelesaikan segala sesuatu dengan memerintahkan dengan suara. Siri dapat menjalankan untuk menjadwalkan pertemuan, menelpon, dan banyak lagi. Siri tidak seperti perangkat lunak pengenal suara konvensional yang lain, yang mengharuskan mengingat kata kunci dan menyebutkan perintah tersebut. Siri mengerti cara berbicara Anda seperti biasa, dan Siri menanyakan sesuatu jika menemukan informasi lebih lanjut. Lalu berikutnya ada Cortana, mirip seperti Siri, bedanya kalau Cortana dari Microsoft.
itu dapat membantu pengguna untuk mengatur jadwal, memahami suara secara natural, dan memasukkan perintah tertentu, serta menjawab pertanyaan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari Bing. Lalu berikutnya adalah Google Lens. Google Lens adalah teknologi pengenalan gambar yang dikembangkan oleh Google yang dirancang untuk memunculkan informasi terkait dengan objek yang diidentifikasi menggunakan analisis visual berdasarkan jaringan syaraf. Lalu smart machine berikutnya adalah autonomous car. Autonomous car bisa disebut juga dengan mobil otonom, juga dikenal sebagai mobil tanpa pengemudi. Mobil otonom adalah mobil yang memiliki kemampuan untuk berkendara layaknya dikendalikan seperti manusia. Padahal mobil tersebut bergerak menggunakan rangkaian AI atau Artificial Intelligence, serta rangkaian sensor yang disusun. Ya, baik Bu. Ya, terima kasih kelompok 1. Sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi tadi juga mungkin kita bahas yang soal dari smart machine dulu deh, dari yang terakhir. Jadi memang itu contoh-contohnya banyak sekali dan mungkin kita juga sudah pakai di kehidupan sehari-hari kayak Apple Siri atau Google atau Cortana tadi ya disebutkan ya. Jadi sekarang memang semua perusahaan software mereka berlomba-lomba untuk mengembangkan asisten pribadi ya kayak Siri. Nah itu awalnya juga nggak langsung mereka bisa mengenali konten atau mengenali satu kalimat, mengenali bahasa kita ini secara baik dan benar. Jadi selalu ada pengembangan di situ. Kemudian untuk yang contoh pembelajaran mesin yang Anda temukan kehidupan sehari-hari itu benar juga. Jadi Instagram, Facebook, WhatsApp ya. Terus yang aplikasi dari algoritma pembelajaran mesin seperti spam atau mesin pencari gitu yang sering nyari anime, keluarnya anime gitu ya. Benar itu juga saya juga ngalamin itu. Kita nyarinya apa, besok-besok iklannya itu semua gitu. Padahal belum tentu kita butuh ya. Jadi memang mereka belajar dari apa yang kita search, apa yang kita ketik, apa status kita, semua itu dipelajari sama mesin. Jadi sekarang memang zamannya sudah zaman pintar-pintar semua, device kita pintar, handphone kita pintar, bisa ditampung semua datanya. Jadi kan kalau kita bayangin ya tadi data yang kalian kayak bilang status gitu, atau mungkin search engine ya, kalian ngetik gitu. Bayangin itu semua disimpan di misalkan Google misalnya. Google itu semua kata kunci yang di-search oleh seseorang dengan alamat email tertentu itu disimpan sama dia. Jadi kalau kalian masuk ke Google Chrome kan pakai email ya. Email kalian misalnya apa? Misalnya Pak laude@gmail.com gitu. Kalian masuk ke Google. Jadi dengan email kalian itu data kalian tuh sudah ada gitu. Apa sih kesukaan kalian, hobi kalian tuh apa sih gitu. Dilihat dari apa yang sering kalian cari. Nah, itu bisa di-profiling sama mereka. Jadi apa yang kita pakai selama ini tuh nggak dibuang gitu loh. Kalian pernah search tentang cara membuat bom gitu. Itu nggak hilang gitu, tetap akan tersimpan datanya di storage-nya si Google. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu bentar. Pak Grasberg, Kartika, Mawayu Gultom. Gimana? Siapa yang mau jadi speakernya? Atau mau dibagi-bagi? Ya emang kalau diskusi saya bikin 3 sengaja supaya kalian mau bagi-bagi gampang. Ya, silakan Pak Gultom. Iya, Bu. Ya. Saya nomor 1 ya, Bu. Nanti teman saya nomor 2. Ya. Contoh penerapan machine learning dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya 1, bidang komputer atau vision. Machine learning yang dimanfaatkan dalam suatu aplikasi yang dapat mengenali wajah seseorang. Misalnya dalam media sosial, CCTV, dan bahkan smartphone yang sedang kita pakai sekarang. Ada satu lagi bidang, misalnya kita sedang mencari pada Google search
sepertinya yang paling sering ditemui, di mana jika akan menampilkan hasil pencarian yang pernah kita cari sebelumnya, kalau kita misalnya mencari di lain hari akan langsung muncul tanpa kita mengetik satu persatu dari yang akan kita cari, atau yang sedang mencari produk dari salah satu marketplace. Iya Bu, selanjutnya akan dilanjutkan kawan saya, Rosbert. Ya, silakan Pak Gasbek. Saya tambahkan lagi sedikit lagi Bu. Ya. Contoh aplikasi algoritma dalam pembelajaran mesin. Misalnya pada bidang komputer, contohnya penerapan pengenalan wajah. Seperti pada Facebook, contoh lainnya penerjemah tulisan, tangan menjadi teks. Halo Bu, Ya. lanjut yang nomor 3 ya Bu. Yap. Berikan contoh smart machine yang Anda ketahui. Smart. Contoh seperti CCTV pengenalan wajah, face recognition ya. Terus sama mesin penerjemah bahasa. Mesin penerjemah bahasa dengan autonomous car, Bu. Oke, terima kasih kelompok 3. Ya. Ya, cukup ini sih apa namanya? Sesuai ya. Jadi teman-teman tadi kan juga udah share ya. Kayak contoh-contoh yang serupa ya. Mungkin karena waktu kita tinggal dikit, kelompok 4 mungkin bisa cepat aja sebelum kita tutup pertemuan ini karena kalian masih ada kuliah lagi habis ini. Kelompok 4 itu dengan oh ini kelompok 1 tadi. Berarti Pak Erlangga, Pak Dimas, sama Pak Rega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari yang sudah dijelaskan beberapa kelompok sebelumnya, di sini saya bisa sedikit simpulkan untuk yang kalimat pertama. Jadi dari yang telah dijelaskan beberapa kelompok sebelumnya dapat saya sedikit simpulkan kalau pembelajaran mesin memang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dalam berbagai sektor. Misalnya sektor pendidikan, sektor misalnya untuk membantu mengerjakan tugas-tugas maupun pekerjaan yang biasanya diterapkan menggunakan perangkat elektronik. Untuk lebih jelasnya lagi, saya serahkan kepada saudara Dimas Saiful Aziz.
Ya, Pak Dimas. Kemudian dapat saya tambahkan lagi dari yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Misalnya dalam bidang computer vision, di mana menggunakan CCTV untuk dalam sektor keamanan. Lalu kemudian dalam bidang informasi retrieval, mesin ini mampu membantu menerjemahkan bahasa dengan mengubah suara menjadi teks. Kemudian dalam bidang kedokteran, mesin ini mampu mendeteksi penyakit pasien. Lalu speech understanding, mesin ini dapat mengingat dan memproses suara. Selanjutnya untuk berikan contoh aplikasi dari algoritma pembelajaran mesin dan berikan contoh smart mesin yang Anda ketahui. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, jika kita mencari produk di toko online, misalkan mesin yang berat kaitannya dengan olahraga, maka akan muncul rekomendasi dari alat-alat olahraga misalnya. Ataupun kita mencari musik bergenre pop di aplikasi YouTube, maka nanti akan muncul rekomendasi dari musik YouTube dari YouTube tersebut, musik pop dari YouTube tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Pak Maulana, kelompok 4 ya. Oke, ya, mungkin ada pertambahan. Oke, kalau nggak ada tambahan, jadi kurang lebih itu pertemuan pertama kita ya. Jadi kita mengenali dulu apa itu pembelajaran mesin, dan seperti yang kita ketahui banyak sekali dipakai. Dan pastinya nanti setelah kalian lulus kuliah, kemudian kalian bekerja di dunia IT, ini akan sangat erat kaitannya dengan pekerjaan kalian. Baik, meskipun kalian misalkan bekerja di bagian perangkat keras ataupun perangkat lunak, itu akan bersinggungan dengan namanya machine learning ini. Jadi kalau kalian misalkan bagian programmer gitu, kalian bekerja dengan database, tidak menutup kemungkinan database yang kalian pakai itu nantinya akan dipakai untuk data mining atau machine learning. Begitu pula kalau kalian bekerja di infrastruktur ya atau hardware, perangkat keras gitu. Perangkat kerasnya nanti akan digunakan untuk menjalankan aplikasi machine learning. Jadi perangkat keras yang sangat dengan spek yang sangat tinggi misalnya. Jadi ini kita akan sangat pakai di dunia kerja nantinya. Jadi mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri pertemuan 1 ini. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa mulai untuk Python. Jadi PR-nya kalian coba install Python ini. Kalau yang udah punya, udah nggak perlu install lagi. Jadi kalau yang belum punya, silahkan diinstal. Linknya sudah saya share ya di chat room. Nah, nanti bisa kita langsung buka di pertemuan berikutnya. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bu, selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu.